Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini dalam Injil mendengarkan pengajaran Yesus tentang bagaimana caranya supaya kita hidupnya bahagia. Dan kalau kita mendengarkan, kok aneh ya Yesus ya, orang bahagia kok miskin, kok yang berduka cita, kok yang lemah lembut, kok yang lapar, kok yang murah hati, orang yang suci hati, orang yang dianiaya, loh dikatakan loh kok tambah bahagia. Ini kan kadang-kadang bertentangan dengan pemikiran kita secara manusiawi. Kalau kita berpikir bahagia itu apa? Bahagia ya kalau saya sukses, kalau saya kaya raya, kalau saya punya jabatan, kalau saya punya pangkat, kalau saya punya kekuasaan, nah itu baru saya bahagia. Tapi ternyata enggak. Yesus enggak mengatakan itu. Yesus enggak mengatakan berbahagialah kamu yang kaya raya, enggak. Saudara-saudara yang terkasih, memang untuk bahagia itu bukan tergantung kondisi fisik sebenarnya. Tapi Yesus mau mengatakan kepada kita, untuk bisa bahagia itu dari hati.
Orang misalnya kaya raya, misalnya punya kekuasaan, tapi hatinya punya masalah, punya luka, punya hatinya mungkin sombong, orang tidak akan bahagia. Karena itu yang membuat kita bahagia apa? Hati sebenarnya. Hatinya lah yang membuat orang bisa bahagia dalam keadaan apapun. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita mau merenungkan bersama tentang tadi juga dalam bacaan kedua dari surat Rasul Paulus pada jemaat Korintus katakan, menurut ukuran manusia, tidak banyak di antara kamu yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang, cuma dianggap rendah oleh dunia, dikatakan oleh Paulus. Namun ternyata apa yang bodoh di mata dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan hina bagi dunia, bahkan yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan yang berarti. Saudara-saudara yang terkasih, kita bicara tentang kelembutan hati. Lembut hati itu seperti apa sih? Mungkin secara dalam hidup kita, secara duniawi, kadang-kadang kita tuh sulit untuk menjadi orang yang lemah lembut. Lemah lembut bukan masalah lelet, bukan masalah itu. Bukan melambai, itu bukan lemah lembut, beda. Bukan lelet, lambat, malas, bukan, itu bukan lemah lembut, itu malas bisa jadi. Kadang-kadang dalam hidup kita tuh keras. Mungkin kita tanpa sadar menjadi orang yang keras hati. Mungkin kita kasar selama ini. Mungkin kita gerusa-gerusu. Mungkin kadang-kadang kita menjadi orang yang sangat reaktif misalnya. Itu persoalan kita seringkali. Kenapa ya? Karena kita merenungkan hidup kita, mungkin kita hidup di tengah-tengah persaingan yang luar biasa. Kita hidup dalam situasi kompetisi misalnya. Misalnya kalau di kantor misalnya, kita harus bersaing. Hanya satu posisi misalnya, yang berebut ada orang 10. Pakai sistem gugur, kalau gagal ya sudah keluar. Kita kemudian berlomba-lomba, hidup dalam persaingan, dalam kompetisi, sehingga kemudian tanpa sadar kita menjadi orang yang keras akhirnya. Mungkin kita kemudian mendidik anak harus disiplin dengan kekerasan. Kita mungkin mukul tanpa sadar. Karena mungkin kita dipengaruhi oleh dunia kita yang memang persaingan sekarang ini. Ekonomi juga harus bersaing. Buka toko pun ya persaingannya banyak misalnya. Dalam kantor juga sama, satu posisi kita harus berebut dengan banyak orang. Sehingga kemudian terjadi sikut sana, sikut sini. Kita hidup dalam persaingan, kita hidup dalam kecurigaan dengan orang lain. Wah jangan-jangan temanku ini nanti nusuk saya dari belakang. Karena kita hidup dalam kompetisi yang sangat ketat dan lain sebagainya. Itulah yang kemudian tanpa sadar membuat kita menjadi orang yang hatinya keras. Kita sudah tidak percaya lagi sama orang misalnya. Kita akan selalu curiga dengan orang lain. Lalu kemudian kita lupa dengan hati yang lemah lembut. Hari ini kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita memiliki hati yang lemah lembut. Katakan tadi, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita juga merenungkan kehidupan Santo Santa, mereka yang orang-orang suci, mereka memiliki hati yang juga lemah lembut kalau saya merenungkan. Kita juga belajar dari Yesus sendiri. Lemah lembut itu apa? Yesus loh, dipukul, dia sudah enggak membalas. Bukan berarti dia lemah atau kalah, bukan. Yesus kuat kok sebenarnya, tapi dia memiliki kelembutan hati, dia tidak balas. Diolok-olok, diludahi, bayangkan. Kalau kita mungkin sudah marah ya, di Doni itu masih tersinggung gak sih? Tapi ternyata Yesus belajar mengampuni.
Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, lemah lembut itu seperti apa? Kalau saya merenungkan, ya apa ya lemah lembut ya? Ini bukan hal yang gampang ternyata. Pertama kita responsif, tidak reaktif. Belajar dari situ. Kadang-kadang kita hidup ini reaktif. Diolok-olok dengar, wah langsung marah. Kita dengarkan orang ngomongnya keras, kita juga ikut keras. Orang naiknya 1 oktav, kita naiknya 2 oktav. Nah, itu reaktif. Kita tersinggung langsung marah. Kalau responsif beda dengan reaktif. Responsif kita tenang dulu. Wah saya kok marah ya, tapi gak ngomong mulutnya. Gak usah misu, gak usah marah, kadang-kadang misu. Kesandung, keluar kata-kata mutiaranya. Itu ya bener ya. Kesandung titik, wah langsung J, belakangnya K, langsung keluar. Itu reaktif. Kalau responsif bagaimana? Kita tenang dulu. Oh iya ya, ternyata saya yang salah. Langsung kita melihat. Kita langsung merenungkan diri kita sendiri. Ketika orang responsif, tenang dulu. 2 detik, 3 detik. Jangan marah. Jangan ngomong dulu. Kemudian kita merenungkan, oh iya, ternyata ya, kita merenungkan sekitar. Oh iya, itu responsif. Jadi pertama itu, bagaimana caranya lemah lembut? Yang pertama adalah tidak reaktif, kita responsif. Yang kedua, dalam berbicara misalnya, bagaimana penekanan kata, pemilihan kata. Kadang-kadang tanpa sadar karena kita keras. Kemudian kita memilih kata-kata yang juga keras. Kata-kata yang tidak memberikan damai kepada orang lain. Kata-kata yang menusuk hati. Kita belajar bagaimana ketika kita memilih kata-kata, kita juga memilih kata-kata yang memberikan damai, memberikan sesuatu yang bisa memberikan pengampunan, menyembuhkan orang lain dan lain sebagainya dalam berbicara. Yang ketiga, orang lemah lembut adalah orang yang bisa mengampuni. Mengapa kok kita sulit mengampuni? Mengapa ada dendam? Karena kita keras hatinya. Karena hati kita mungkin keras seperti batu sudah. Mungkin batu aja kalah keras jadi. Kalau kita keras terus, suatu waktu kata akan hancur sendiri. Kita yang kalah nanti. Kita yang rugi. Karena itu kita belajarlah mengampuni. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tenang, dia punya kontrol diri. Nah, itu. Saudara-saudari yang terkasih, ini penting juga. Seringkali kita mungkin lupa bersikap lemah lembut di dalam keluarga. Kadang-kadang banyak anak terluka karena tadi loh, karena mungkin berpikir wah saya harus mendidik anak saya dengan disiplin supaya nanti dia orang yang sangat hebat. Kemudian tanpa sadar itu juga akan memberikan luka untuk anak. Karena itu mungkin perlu kita bijaksana dalam mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita tujuannya bagus, kita mau mendisiplinkan, tapi jangan lupa juga caranya bagaimana. Bukan dengan kata-kata yang kasar, bukan dengan pukulan. Tapi belajarlah bagaimana kita memiliki hati yang lemah lembut. Dan ini memang gak gampang memang. Kita harus juga merenungkan, bagaimana, apakah ini melukai. Suatu waktu mungkin kita juga harus belajar membiasakan untuk bilang maaf kadang-kadang. Mungkin kita salah, jadi belajarlah minta maaf pada suami, pada istri, pada anak-anak. Kemudian yang lain lagi dalam keluarga, mengampuni sekali lagi. Saling mengampuni satu sama lain. Kalau kita punya luka, belajarlah mengampuni, berjuanglah mengampuni. Ini untuk apa? Demi kesembuhan diri kita sendiri. Sekali lagi. Orang mengampuni bukan untuk orang lain, bukan. Tapi untuk diri kita sendiri supaya luka itu sembuh. Orang yang tidak bisa mengampuni, yang menyimpan dendamnya terus, itu berarti dia membiarkan lukanya terus terbuka. Bahkan kalau saya pernah mendengarkan, wah tak titeni ya sampai mati gitu. Jadi gitu ada orang ngomong gitu. Sampai mati enggak akan aku ampun, rugi nanti. Dendam dibawa mati itu rugi. Matinya enggak tenang juga.
kebanyakan. Karena itu mumpung belum terlambat, supaya hidup kita damai, supaya hidup kita bisa bahagia. Karena itu Yesus mengatakan, belajarlah, berbahagialah orang yang lemah lembut. Mari kita bersama-sama berjuang, supaya kita punya hati yang lemah lembut. Kalau yang keras, mungkin kadang-kadang dari senyuman, kadang-kadang belajarlah tersenyum. Kadang-kadang orang yang mukanya mengkeret, bibirnya menekuk ke bawah, itu dari situ kadang-kadang. Belajar tersenyum. Orang yang gampang tersenyum akan memberikan damai. Coba dicek. Mengapa kok keluarga-keluarga juga banyak yang mangkal? Karena mungkin di rumah tuh mungkin mengkeret semua mukanya, wajahnya aja. Di luar juga mengkeret, pulang kok ya mengkeret semua. Nah, mari kita bersama-sama berjuang untuk memiliki hati yang lemah lembut. Saya percaya, saya yakin, kalau orang punya hati yang lemah lembut, dalam keluarga juga akan damai, kita akan bahagia, rumah betul-betul menjadi home, menjadi rumah yang memberikan keteduhan, ketenangan bagi kita, dan itu akan menjadi kekuatan, menjadi modal yang berharga, supaya kita bisa bahagia. Karena itu mari kita bersama-sama berjuang untuk punya hati yang lemah lembut, yang punya dendam, segera diampuni, berjuanglah mengampuni, supaya kita pun juga akan mengalami damai dalam hidup. Tuhan memberkati kita semua.